Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, masih tentang dinamika Pilpres terkait dengan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies Caimin alias Amin. Kawan baik, ada salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik dan memaksa mata publik itu mengarah ke arah ini. Apa itu? Secara kebetulan pasangan ini itu ternyata punya dua jimat. Ya, dua jimat dalam tanda petik atau dua pusaka atau senjata pusaka yang luar biasa, yaitu Umi Aliyah Rashid dan Nyai Muhassonah. Nah, kenapa dan siapa kedua sosok ini? Tentu saja kawan baik semua sudah mengetahuinya, yaitu ibunda dari Mas Anies Baswedan, yaitu Umi Aliyah Rashid, dan kalau Nyai Muhassonah itu adalah ibunda dari Caimin. Nah, ketika pada awal beberapa hari sebelum pendeklarasian pasangan ini, semua mata rakyat Indonesia itu tertuju kepada satu titik, yaitu Jombang. Ya, Jombang ini dikenal sebagai salah satu kota penting ya di Indonesia karena tidak hanya para pendiri Nahdlatul Ulama itu dari sini, ya, tetapi juga banyak tokoh-tokoh bangsa itu juga lahir dari Jombang. Setidaknya ada 3 figur yang kawan baik semua kemungkinan besar sudah amat sangat kenal, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Cak Nurholis Majid, dan MH Ainun Najib, budayawan. Nah, salah satu momen penting ya dalam konteks Pilpres ini, semua mata tertuju ke Jombang, tidak hanya kepada 4 besar pesantren ya. 4 pesantren besar yang dikunjungi Mas Anies, yaitu apa saja? Tebu Ireng, Rejoso, Denanyar, dan Tambak Beras. Tetapi ada salah satu momen yang extraordinary ketika Mas Anies ke sana, yaitu bertemu dengan atau sowan dengan atau mohon doa dan restu kepada siapa? Kepada ibunda Muhaimin Iskandar, yaitu ya Eyang atau Ibu Nyai, ya biasa dipanggil Ibunda Muhassonah. Jadi Mas Anies khusus berkunjung ke sana. Waktu itu kita belum tahu untuk apa silaturahmi ke sana gitu. Sebagian besar sudah tahu itu setelahnya, setelah acara atau setelah ramai di publik bahwa Mas Anies berpasangan dengan Caimin gitu. Tapi ketika Mas Anies ke Jombang dan bertemu dengan Ibu Nyai Muhassonah tersebut, orang bertanya-tanya kenapa Mas Anies itu mengunjungi ibunda Muhaimin gitu. Dan itu makin kencang kabar bahwa Caimin bersedia menjadi cawapresnya Mas Anies. Jadi hikmah dari peristiwa ini ya, bahwa Mas Anies, Caimin itu mempertontonkan kepada publik betapa mereka itu amat sangat takzim, hormat, dan menyayangi ibundanya masing-masing tuh. Berkali-kali diberitakan, bahkan ditayangkan di sosial media seperti sudah kita lihat, itu kemesraan Mas Anies dengan Umi Aliyah, kemudian kasih sayang Caimin kepada ibunya Muhassonah gitu. Nah, momen-momen dan peristiwa atau penghormatan seperti itu menginspirasi dan menjadi teladan kepada seluruh
rakyat Indonesia, kepada anak-anak muda, anak-anak kecil, bahwa betapa penghormatan kepada ibu, ya juga bapak, itu amat sangat penting ya. Dalam tradisi Islam misalkan, ketika Nabi Muhammad ditanya siapa yang harus dihormati, Rasulullah itu menjawab sampai 3 kali, ibumu, 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 ya kan? Baru bapakmu. Nah, berarti Tuhan itu memberikan perintah ya kepada kita agar menghormati ibu kita. Nah, dengan disebut dengan 3 kali itu, seolah-olah itu Tuhan bukan seolah-olah ya, memberikan sinyal bahwa doa ibu itu berkali lipat daripada doa bapak gitu. Ya, katakanlah 3 kali lipat kekuatan doa ibu itu. Makanya wajar kalau di sosial media kita lihat ketika ada anak baru lulus dari akademi militer atau dari sarjana, itu ya bersimpuh di kaki ibunya. Nah, jadi apalagi kita juga mendapat contoh yang baik dari keduanya. Mereka merawat ibunya dengan amat sangat sayang, karena mereka ini dua-duanya ya rada-rada santri gitu. Jadi tahu tuh bahwa di Quran itu perintahkan untuk merawat kedua orang tuanya, terutama pada saat kedua orang tua kita itu usianya senja gitu. Makanya kan doanya itu, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita waktu kecil gitu. Jadi kita minta sama Tuhan supaya menyayangi kedua orang tua kita. Ya, Cak Imin dan Mas Anies tahu persis doa ini pastinya nih, supaya kedua orang tua kita itu disayangi seperti kedua orang tua kita merawat kita dari kecil, mengandung kita dari kecil, mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang anak-anak itu atau anak-anak dari orang tuanya, ya mudah-mudahan kawan baik tidak itu jarang bicara, ya kan, boro-boro menyayangi dan memberikan perhatian lebih besar, tapi berbicara aja, bercerita kepada orang tuanya itu jarang, bahkan merasa terbebani ya, merasa direpotkan apabila orang tuanya itu mempunyai kebutuhan atau ya terus menjalani usia senjanya gitu. Makanya nggak boleh kita berkata aja, itu nggak boleh gitu kepada orang tua. Nah, momen Pilpres kali ini menunjukkan dan membukakan mata kita semua betapa jimat ya yang paling luar biasa itu adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Kawan baik yang masih punya ibu di rumah atau di kampungnya, sudah berpisah karena sudah berkeluarga, misalkan berpisah kota dengan orang tuanya, segeralah temui, setidaknya setelah nonton ini tuh ya langsung telepon, menanyakan kabar dan ceritakanlah keadaan anaknya, keadaan cucunya, supaya orang tua kita senang. Karena semakin senja hanya perhatian dan hanya kesabaran untuk mendengarkan cerita yang bisa membahagiakan orang tua kita. Dan hal yang paling membahagiakan orang tua itu ketika ia dikunjungi oleh anak, cucu, mantu, cicitnya. Tidak ada orang lain lagi ya yang bisa membahagiakan kecuali ya anak, cucu, mantu, ya kan, cicit. Jadi bersegeralah kawan baik semua menemui jimatnya masing-masing. Bagaimana kalau sudah meninggal? Doakanlah
gitu. Doakanlah, karena dalam tradisi Islam itu orang yang sudah wafat itu seperti orang yang timbul tenggelam di lautan, ya, timbul tenggelam di lautan yang hanya bisa ditolong, dan mereka amat sangat bahagia sekali apabila ada kiriman doa, ya, kiriman doa, apalagi doanya dari anaknya. Jadi kalau gimana, bayangkan orang yang sudah timbul tenggelam itu ya, sedang timbul tenggelam, itu dikasih emas juga nggak laku, dikasih uang berkoper-koper juga nggak laku. Yang laku itu ya ban bekas katanya. Ban bekas itu laku tuh untuk orang yang timbul tenggelam. Nah, ban bekas atau ban di alam kubur, alam akhirat, ya kan, itu yang paling bermakna itu adalah doa itu. Jadi lagi-lagi Mas Anies, Caimin menunjukkan kepada kita sama-sama untuk menghormati, mengingat, mendoakan, dan memohon doa restu. Jadi salah satu kemewahan pasangan ini ya, salah satu kemewahan dari pasangan ini adalah mereka berlayar, dan insya Allah akan berlayar di Pilpres ini dengan disertai oleh doa dan kesaksian dari ibundanya masing-masing. Ya, itu salah satu kemewahan, sehingga ibundanya itu pasti menengadahkan tangan berdoa, ya, agar perjalanan anak-anaknya ini ya lancar, mudah, insya Allah menang. Walaupun pasti doanya mereka doa yang terbaik diberikan Allah kepada keduanya, gitu. Tapi doa itu menjadi senjata, dan beruntungnya keduanya itu masih ada sehingga bisa menyaksikan perjalanan sejarah anak-anaknya ini. Ya, jadi itu kawan baik, sekali lagi jangan lupa bersegeralah temui, telepon, tanya kabarnya kedua orang tua kita. Terima kasih.